Mohon maaf atas masalah teknik barusan. Baik, selamat datang peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai jangan biarkan batu bersarang di saluran kemih Anda, yang akan dibawakan oleh dokter spesialis kami, yaitu Dr. Adistra Imam Satya Kusuma, spesialis urologi, Fellow of International College of Surgeons. Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan agar terus dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan terutama di era pandemi ini. Simak terus ya kegiatannya. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu video yang satu ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai presentasi oleh Dr. Adistra, saya akan bacakan sedikit CV Dr. Adistra. Beliau merupakan dokter spesialis urologi kami yang menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis urologi di FKUI RSCM. Beliau juga merupakan member dari Fellow of International College of Surgeon. Baik, Dr. Adistra, silakan untuk memulai presentasinya, Dok. Baik. Slide-nya mana ya? Oke, di share screen. Oke, tes. Masuk ya suara saya ya? Masuk ya? Ya, slide-nya udah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih kesempatannya kepada Rumah Sakit Medistra, kepada Dr. Marcella sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di pagi hari ini ya.
Nah, pagi hari ini, sebelumnya saya kenalan dulu ya, kita kenalan dulu saya dengan Dr. Adistra, saya spesialis urologi, mungkin kalau masih awam di bidang urologi, paling sering disamakan dengan neurologi, padahal jauh berbeda. Neurologi itu saraf, kalau saya di bagian saluran kencing. Orang awam ngomong, saya tuh dokter kencing ya, gampangnya dokter kencing aja ya. Nah, kita agak santai aja bicaranya pagi ini. Pagi ini saya mau membawakan topik yang sering sekali saya temukan di kehidupan saya sehari-hari ya sebagai dokter urologi, yaitu mengenai batu di saluran kemih. Ya, batu saluran kemih nanti saya akan jelaskan cukup detail, tapi saya seringan mungkin supaya gampang ditangkap ini. Oke, langsung saya slide aja ya. Nah, kita mulai dari apa sih itu batu saluran kemih? Nah, sebelum batu saluran kemih tahu, kita harus tahu saluran kemih itu apa. Jadi batu saluran kemih itu batu yang ditemukan di saluran kemih manusia. Ya, batu di saluran kemih manusia itu basically cuman dikit kok ya. Cuman ada 4 bagian utama, yaitu ada ginjal, ada ureter, ada kantung kemih atau bulir-bulir, dan uretra. Nah, ini gambarnya mungkin bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu ada gambar. Jadi saluran kemih basically pada dasarnya dibagi jadi 2 bagian utama. Jadi ada bagian atas, saluran kemih bagian atas atau upper tract kita ngomong, dan dari saluran kemih bagian bawah atau lower tract. Ini harus dipegang banget konsepnya ya. Jadi saluran kemih bagian atas itu cuma ada 2 organ, tapi kebetulan diciptakan sepasang oleh Tuhan, kanan dan kiri. Jadi organnya ada ginjal kanan dan kiri, dan ada pipa yang menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih, namanya ureter. Ya, ini bisa kasih pointer nggak ya? Bisa pointer nggak? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ada saluran menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih namanya ureter kanan dan kiri juga ya. Nah, batu itu bisa terbentuk di mana-mana, tapi yang perlu diingat ya, lebih dari 90% dari batu saluran kemih itu kebentuk native-nya asalnya itu di ginjal ya. Jadi di ginjal nih bagian yang kanan dan kiri itu yang kayak kacang gitu ya. Nah, kalau ngomong tentang ginjal, ginjal sendiri itu ada 2 bagian utama sebenarnya. Ada bagian daging ginjalnya nih, nggak bisa pakai pointer nih, nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada bagian daging ginjalnya. Daging ginjalnya itu komponen yang agak tebal, dan di tengah-tengah ginjalnya itu ada kayak ruangan-ruangan, ada chamber di dalam ruangan ginjalnya. Ini udah kelihatan ya. Oke. Jadi ini ada daging ginjal atau parenkim ginjal kita ngomong. Di sini tempat terjadinya penyaringan darah ya. Kemudian end produknya adalah urin yang akan disalurkan ke dalam pipa-pipa kecil di dalam ginjal. Ada chamber-chamber ya, namanya kaliks. Nah, batu yang saya bilang tadi 90% terbentuk di ginjal itu pasti terbentuk di dalam kaliks ini biasanya. Ya. Paling utama terbentuk di sini, 90% lebih kasus di sini. Nah, kemudian dia akan bisa jatuh. Nah, ketika jatuh inilah dia akan menimbulkan masalah. Nah, di sini konsep yang perlu kita pegang selain 90% batu dibentuk di ginjal, pipa penghubung tadi, pipa penyalurnya si ureter ini diameternya itu hanya 3 sampai 4 mili ya. Jadi itu yang kita harus pegang 3 sampai 4 mili. Sampai terus panjang ke dalam kantung kemih. Jadi saya bermain di organ yang sifatnya subsenti, jadi kecil-kecil sekali. Ini akan berkaitan sekali dengan kedepannya ya, harus dipegang. Nah, mengenai batu saluran kemih sendiri, itu angka insidensinya per tahun di dunia ya, itu 10-15% dari populasi. Jadi bayangin, misalnya 7 miliar penduduk di bumi ini, ada 700 juta orang kena batu, baik yang ada gejala ataupun tidak. Ya, itu yang ketahuan ya, yang dilaporkan dari penelitian 10-15%. Sekarang kita lihat petanya persebaran ini dari Asia, dari sampai benua Amerika, ya, sampai benua Eropa ya. Di sini salah satu yang paling tinggi lah di daerah Greece tuh, hampir 15% dari populasinya ada batu. Bayangin di Greece ada mungkin 30 juta. 30 juta berapa juta tuh ada batu saluran kemih ya. Sementara di Asia di sini dilaporkan katanya lebih rendah, bisa 0,9, 9,6 sampai 3,5% di Korea. Tapi di data di Indonesia sendiri masih belum bagus berhubung surveillance kita tidak baik. Tapi ini kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomong batu saluran kemih, pasti pasien pada nanya, dok, kenapa saya kena batu ya? Apa sih ada batu di saya? Kalau orang nanya saya kenapa, sama kayak orang nanya, saya kena kanker, kenapa dok? Yang bisa jawab kenapa sebenarnya kita nggak bisa tahu ya secara pasti. Kita cuma bisa tahu faktor risiko. Jadi apa sih yang kemungkinan bisa berkontribusi? Dan ini bukan hubungannya secara langsung menyebabkan secara pasti ya. Dia bisa kompleks, jadi intercorrelated, saling berhubungan satu sama lain. Nah, kita harus ngomong mengenai faktor risiko kebentuknya batu.
Paling sering pertama adalah dehidrasi, orang yang kurang minum. Paling sering nih supir-supir biasanya ya, maaf ya kalau orang-orang yang kerjaannya statis, duduk aja jalan jauh gitu, minumnya kurang, dia stuck dan nggak gerak. Ya, akhirnya dia jatuh ke dalam kondisi dehidrasi. Ya, dehidrasi membuat urinnya pekat, dan ini nanti kan saya jelaskan mengenai proses terjadi batu. Jadi faktor utama paling sering adalah orang yang kurang minum, dehidrasi ya. Bagusnya berapa dok minum sehari? Targetnya 8 sampai 12 gelas per hari. Kalau kita bikin liter 1,5 sampai 2 liter per hari. Dengan ada anggapan 1 gelas itu sekitar 200 ml. Ya, jadi pertama dehidrasi. Nah, kemudian masalah diet. Nah, diet ini hal yang sangat-sangat beda orang per orang, tergantung kultur negaranya. Ya, mungkin di Greece tadi 15% ada batu ya, dia banyak banget konsumsi red meat ya. Kalau kita ke Yunani itu isinya daging semua. Nanti saya jelaskan apa aja sih makanannya. Nah, untuk diet sendiri yang kurang bagus ini atau bilang jadi faktor risiko buat bentuk batu itu tinggi natrium ya, diet yang banyak asin-asinan, kemudian tinggi protein terutama dari red meat, kemudian asupan kalsium yang tidak seimbang di sini ya. Bisa terlalu rendah kalsium atau kurang atau lebih kalsium. Nah, ini yang saya highlight yang paling sering kita temukan itu masalah oksalat dan purin ya. Nah, ini apa sih dok oksalat dan purin? Kayaknya masih baru. Purin mungkin sering dihubungkan dengan masalah asam urat. Si bapak-bapak, ibu-ibu pada tahu ya mengenai asam urat. Nah, oksalat mungkin ilmu yang baru ya, nanti saya jelaskan, sebenarnya bukan hal yang baru. Nanti saya akan jelaskan agak ringkas ya. Nah, kemudian selain diet ada juga masalah terkait orangnya sendiri, yaitu obesitas dan sindrom metabolik. Maksudnya apa? Oh, maaf ya, orang-orang badannya berlebih dan sindrom metabolik ini gabungan dari hiperkolesterolemia, misalnya ada masalah kolesterol, masalah asam urat, masalah hipertensi dan lain-lain. Dikombin dengan masalah obesity itu juga jadi faktor risiko buat ngebentuk batu saluran kemih. Kemudian faktor genetik terutama dari keluarga, ini yang juga paling penting sekali. Saya maaf ya cerita, saya pernah operasi, ibunya saya tindak, minggu depannya anaknya saya tindak ya. Jadi maksudnya sekuat itu faktor genetik di keluarga ya, di selain masalah dehidrasi, diet dan lain-lain. Genetik nomor 1. Nah, kemudian ada gangguan metabolisme tertentu ini mungkin agak jarang, biasanya terkait hormon yang pengatur kalsium, yaitu hormon paratiroid, kemudian gangguan metabolisme di asam urat ya, atau mungkin ada zat namanya sistin di dalam tubuh kita, ada gangguan tersebut bisa juga. Kemudian berikutnya ada infeksi saluran kemih. Nah, ini infeksi saluran kemih ini hal yang apa ya? Yang umum mungkin ditemuin terutama pada wanita mungkin ya, sering kali kena infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih sebenarnya juga bisa menjadi faktor risiko buat kebentuk batu, apalagi ketika infeksinya naik atau ascending ke atas ginjal. Nah, kemudian faktor lain yang juga ada atau menyebabkan mungkin ada namanya kelainan anatomi saluran kemih. Tadi kan saya bilang di ginjal, di ureter, kantung kemih, dan di uretra. Yang misalnya terjadi penyempitan atau sumbatan, ya, saya sebenarnya kayak tukang pipa, saya urologi itu kayak tukang pipa. Jadi kalau ada pipa yang mampet, ya pasti ada masalah. Entah dia bengkak atau malah berkerak jadi batu. Ya kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Kalau ada penyempitan di saluran tersebut, pasti akan nimbulin batu. Nah, ini juga kelainan yang cukup sering ditemui terutama pada pasien yang autoimun, kelainan di saluran cerna, pada pasien-pasien yang mengalami IBD, inflammatory bowel disease, atau mungkin Crohn's disease, atau mungkin pasca operasi usus yang mayor ya, operasi tumor usus, itu bisa terjadi gangguan metabolisme mineral yang tadi disebutkan, bisa protein, kalsium, dan lain-lain, itu juga jadi risk factor. Nah, ini juga yang paling menarik kita temuin, apalagi post pandemi atau saat pandemi kemarin, konsumsi obat-obatan tertentu dan vitamin ya. Obat-obatan tertentu sebenarnya nggak terlalu banyak yang contributing. Yang paling sering itu ada obat yang jarang dikonsumsi ya, namanya obat Indinavir, itu sebenarnya obat buat HIV atau AIDS, itu bisa membentuk batu secara langsung. Nah, ini tapi yang belakang ini vitamin ya. Vitamin ini juga sangat berkaitan dengan pembentukan batu. Vitamin apa sih yang sering berkaitan? Vitamin C dan vitamin D, saya sebut di depan sini ya. Vitamin C itu asam ascorbat dan vitamin D ya. Nanti saya jelaskan gimana sih. Nah, ini ada gambar nih sekedar feature aja ya. Ini orangnya ganteng ya kayaknya ya. Ini namanya Liam Hemsworth. Dia adiknya pemeran Thor, mungkin tahu ya di Avenger. Jadi juga aktor juga orang Australia. Dia adalah seorang vegan ya. He is a vegan tapi he is indeed had a kidney stone. Dan dia waktu itu underwent surgery. Dia
menjalani operasi yang cukup besar buat ginjalnya. Dia vegan, dia hidupnya sehat. Kita mungkin bilang, oh vegan kan lagi ngetren ya. Vegan katanya sehat banget nih, bebas semua penyakit. Tidak juga ya. Jadi kalau kita di vegan, kita ngomong di sini, saya udah highlight di situ. Vegan itu biasanya dietnya akan tinggi dengan oksalat. Ya. Jadi diet oksalat contohnya dari bayam, potatoes, kentang, kacang-kacangan atau coklat. Ya. Ada zat namanya oksalat yang mungkin kita nggak notice. Apa sih dok oksalat? Nah, oksalat sendiri itu salah satu komponen batu yang paling sering kita temukan di saluran kemih. Namanya batu kalsium oksalat. Hampir 90% dari batu itu rata-rata kalsium oksalat kalau kita analisis. Nah, kemudian orang jadi mikir dong, apalagi di luar negeri vegan, tinggi oksalat, bentuk batu. Apakah itu jadi stigmanya? Jawabannya belum tentu ya. Karena pembentukan batu itu kompleks. Tapi pada hal-hal yang pada orang-orang yang metabolisme oksalatnya tidak baik, mungkin si Mas Liam ini metabolisme oksalat nggak baik atau hal-hal lain, ya kebentuk batu. Nah sekarang gimana sih proses terbentuk batu? Nah saya akan jelaskan mungkin agak apa ya, agak teknikal, tapi saya akan coba jelaskan seawam mungkin ya. Nah jadi kalau kita nggak bentuk batu itu selalu dimulai sama risk factor atau faktor risiko. Jadi ada faktor risiko buat membentuk batu atau promoternya, dan ada zat yang bisa menghambatnya atau inhibitory atau ligan kita ngomong yang mengikat si kristal atau mineral tersebut ya. High promoter itu dari disebut di situ tinggi kalsium, tinggi asam urat, tinggi oksalat tadi dan tinggi fosfat. Nah, ada lawannya si promotornya atau ligannya, ada zat yang lawannya yaitu masalah sitrat. Sitrat dan magnesium terutama ya. Mungkin paling saya highlight di sini ada sitrat. Sitrat itu asam sitrat bisa kita temukan di jeruk ya. Itu bagus sebenarnya untuk saluran batu saluran kemih ya. Karena dia bisa mengikat si promotor tadi. Ya, ketika kondisi rendah di dalam tubuh kita, kemudian ditambah dengan komponen lain, ada perubahan di pH urinnya. pH urin itu keasaman di urinnya, mungkin urinnya terlalu asam atau urinnya terlalu basah. Ya. Pada kasus infeksi biasanya urin jadi basah. Pada kasus-kasus konsumsi vitamin C dosis tinggi, biasanya pH urin jadi rendah. Itu juga jadi resiko buat kebentuk batu. Dan ditambah kondisi dehidrasi itu, low urine volume tadi. Jadi volume urinnya rendah, asupan airnya kurang, jadinya pekat urinnya ya. Nah, semua dari risk factor ini kemudian akan menjadi tadi nih, kata kuncinya saya bilang ini adalah supersaturasi. Jadi urinnya pekat lah kalau kita bahasa awamnya, urinnya terlalu pekat di dalam ginjal. Pekat, endpoint-nya adalah crystal growth. Nanti biasanya mulai ada kristal menumpuk, belum kebentuk batu tapi masih kristal yang mungkin sifatnya mikron gitu, kecil sekali ya. Nah, si kristal ini ya kita bilang anomalous kristaluria, jadi urinnya ada kristal, lama-lama numpuk ya, menjadi retention dari kristal, numpuk akhirnya menjadi deh batu ginjal yang nyata ya, batu di ginjal atau batu di saluran kemih. Jadi saya bilang tadi bahwa balik konsep awal tadi, mungkin Mas Liam tadi, si Liam Hemsworth itu ada trouble di masalah yang lain selain masalah high oksalat, mungkin dia kurang inhibitornya, mungkin dia kurang minum atau hal-hal lain ya. Jadi sangat-sangat kompleks, kita nggak bisa salahkan satu persatu untuk masalah pembentukan batu saluran kemih. Nah, sekarang masuk ke pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis batu saluran kemih. Jadi kalau saya ketemu pasien batu saluran kemih, pertama yang saya pasti perhatikan adalah gejalanya dan riwayat perjalanan penyakit pasiennya ya. Kemudian kita harus lakukan pemeriksaan fisik dan lab. Selain itu, kita minimalnya harus lakukan USG buat first line. Kemudian ini mungkin agak bukan ilmu zaman dulu ya, tapi udah jarang digunakan, foto perut ya, foto X-ray perut dengan kontras kalau bisa, tapi udah jangan sehari digunakan. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah dilakukan CT scan non kontras, kalau bisa di rekonstruksi urografi namanya. Saya akan bahas satu persatu dari pertama gejala dan perjalanan penyakit dari orang batu saluran kemih. Nah, kita harus tahu bahwa sekitar sepertiga sampai hampir setengah orang dengan batu, terutama yang di ginjal, itu nggak ada gejala. Sering banget saya dikonsul pasien yang ketahuan batu ya nggak sengaja, lagi check up, during check up, lagi di USG atau lagi ada yang misalnya di RS saya lagi jadi pasti di CT scan pasiennya buat sekedar check up tahunan, tiba-tiba ada batu dan banyak. Ya. Jadi emang biasanya asimptomatik atau nggak ada gejala, sepertiga sampai 45%. Dan biasanya nih kalau ada gejala, biasanya itu sudah menimbulkan tadi sumbatan. Ketika batunya jatuh menyumbat ureter tadi terutama, atau memang batu terlalu besar dan menyumbat di ginjal itu sendiri.
Jadi menimbulkan sumbatan atau dia menimbulkan peradangan di saluran kemih, mau di mana aja ya. Karena dia benda asing, ya dia bisa menimbulkan peradangan di jaringan sekitarnya ketika dia nyangkut tadi. Nah, seandainya ada, gejalanya itu bisa berupa paling sering ya adalah nyeri. Nyerinya itu ya, paling sering nyeri pinggang, ya, kanan atau kiri, biasanya lateralitasnya jelas kanan atau kiri, jadi bukan di tengah dok. Ya kalau di tengah biasanya kita nggak mikir ke arah batu, biasanya jelas kanan atau kiri nyerinya. Dan nyeri itu bisa tumpul, jadi kayak pegel-pegel aja nih kayak gitu. Atau yang hebat atau kolik, ya kita sering ngomong kolik ureter biasanya. Kolik itu adalah sumbatan tiba-tiba pada organ berrongga yang memiliki pergerakan otot, ya, contohnya ureter ya. Jadi kolik itu nyerinya tajam sekali dan pasien pasti ke IGD biasanya. Biasanya juga disertai sama mual muntah sampai keringat dingin kalau orang yang batu nyangkut di ureter itu. Nah, bisa juga ada nyeri perut di bagian bawah, di bagian daerah kantung kumis itu kayak nggak nyaman sekali, bisa juga seperti itu. Tapi khasnya adalah nyeri pinggang. Nah, kemudian bisa juga disertai gejala infeksi kalau memang sudah cukup lama onsetnya atau pasiennya dengan komorbid tertentu, misalnya diabetes atau maaf ada masalah imunosupresi atau gangguan imunitas pada orang HIV ya, orang HIV, bisa juga tuh lebih cepat terjadi infeksi. Biasa disertai dengan demam, bisa demam tinggi atau cuma menggigil ya, meriang-meriang bisa juga seperti itu. Nah, kemudian kadang kencingnya juga bisa bercampur darah, bisa juga putih keruh, kencing nanah ya, bukan kencing nanah ya, gonore maksudnya, tapi kencingnya bercampur kayak keruh, kayak cloudy gitu ya, atau mungkin urinnya bisa pekat sekali gitu, kayak warna teh yang sangat-sangat pekat, warna darah-darah sisa gitu. Kemudian juga kencing bisa juga ada gejala anyang-anyangan. Jadi ada pasien sering juga nyeri pinggangnya minimal, datang ke saya tuh anyang-anyangan hebat. Jadi kencingnya disering tapi kayak nggak selesai-selesai dok saya kencing dan nyeri gitu. Ya kita harus mikir juga nih kalau cukup intens kita mikir ke arah batu jalannya. Nah kemudian kalau batunya menyumbat di level saluran kemih bagian bawah, bisa juga pasiennya nggak bisa kencing atau sulit kencing. Misalnya batu terlalu besar di kantung kemih atau batu nyangkut di uretra di bagian dekat penis seorang pria ya, itu bisa nggak kencing pasiennya kayak gini. Nah, kemudian terakhir adalah kencingnya keluar pasir atau batu, kita ngomong passing stone, itu juga gejala dari orang batu saluran kemih ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Jadi misalnya pasien datang ke saya, pasti saya akan lakukan pemeriksaan fisik. Sebenarnya nggak banyak pemeriksaan fisik atau tanda gejala klinis di pasiennya yang kelihatan jelas. Paling sering saya temukan adalah biasanya nyeri ketok. Jadi kalau saya pegang pinggangnya saya ketok tok itu walaupun ringan dia tuh udah sakitan kadang-kadang. Ya. Ya itu bisa menunjukkan ke arah peradangan di ginjalnya akibat dari sumbatan tadi. Ya. Nah, ini berikutnya bisa juga ada demam. Sorry, ini demam, maksudnya demam subfebris atau mungkin tinggi, ini belum dikoreksi. Demam subfebris itu maksudnya meriang-meriang atau mungkin demamnya tinggi sekali di sistem gigil, di atas 38,5 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 39 biasanya pasien-pasien yang sangat hebat, ada infeksi di ginjalnya. Ya. Nah, bisa juga pemeriksaan fisik pada pasien yang nggak bisa kencing rata-rata ya, dari masalah batu, sama pada pria, itu keraba di batang penisnya ada benda keras nyangkut gitu di saluran bawahnya, kasihan itu kayak gitu biasanya benar-benar nggak bisa kencing, dipasang kateter juga nggak bisa ya itu pemeriksaan fisik. Nah kemudian mengenai pemeriksaan laboratorium biasanya ya paling bagus dicek macam-macam ya semuanya kalau bisa, bukan metabolic sindromnya kita lihat, tapi sebenarnya ada beberapa yang paling penting aja, yaitu darah lengkap. Misalnya kita harus tahu hemoglobin pasien, leukosit pasien buat nilai ada kemungkinan infeksi atau tidak. Kemudian yang paling penting saya highlight di sini itu adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini penting sekali jadi concern kita ketika menghadapi pasien dengan batu saluran kemih, apalagi yang obstruktif atau menyumbat. Karena kita berpacu dengan waktu. Ketika fungsi ginjal sudah mulai jelek, sumbatan mulai terjadi, ya biasanya ketika sudah rusak, sel-sel di ginjal nggak bisa balik lagi ya, sel-sel nefron. Makanya ada orang gagal ginjal ya, gagal ginjal aja terus, jarang akan kembali normal sekali. Kemudian ada asam urat. Nah, kadar asam urat. Asam urat nih paling sering juga faktor risiko buat kebentuk batu ya tadi. Jadi gampang dinilainya. Dan kemudian adalah cek urinalisis lengkap atau cek kencing. Ya, kencingnya dilihat di laboratorium pakai mikroskop, ada masalah. Itu pemeriksaan dasar yang biasa kita lakukan kalau melihat pasien batu. Kemudian ada lagi panel yang lain, panel metabolik terutama kimia darah, misalnya kadar mineral di darah itu yang cukup kompleks, misalnya kita melihat batunya kompleks sekali, ya. Kita melihat kadar kalsium darah, kadar magnesium, fosfat, dan lain-lain. Dan kita juga cek kimia urin, jadi kita lihat mineral di urinnya kalau perlu. Ya itu biasanya kalau untuk yang cukup advance.
Tapi yang saya harus highlight di sini adalah bahwa tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus ya, nggak ada sama sekali yang dapat memastikan ada batu saluran kemih. Misalnya, wah saya cek nih, Bapak pasti ada batu nih, pakai pemeriksaan lab darah, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali pemeriksaan laboratorium yang specifically untuk menilai batu saluran kemih untuk memastikan ya, nggak ada. Oke. Nah, sekarang fakta atau mitos ini sering banget saya temukan di lapangan. Ada ibu-ibu bapak-bapak nanya ke saya, "Dok, ada kristal nih di kencing saya. Kencing, saya ada kristal. Saya ada batu, Dok ya?" Saya bilang. Walaupun tadi saya bilang bahwa cikal bakal batu adalah kristaluria atau ada kristal di urin, ya, itu tidak sama dengan pasti ada batu ketika ada kristal di urin Anda ya. Sama sekali tidak. Jawabannya adalah dibutuhkan pemeriksaan radiologis. Nah, jadi harus ada evaluasi lanjut untuk konfirmasinya. Pemeriksaan radiologis yang paling utama saya lakukan biasanya adalah USG atau ultrasound. Ini kita harus nilai, ya kita harus tahu kondisi upper tract-nya tadi, si ginjalnya gimana, dan kalau bisa kita lihat juga bagian bawahnya di kandungnya gimana. Nah, ini USG untuk ginjal normal. USG itu pemeriksaan yang paling gampang dilakukan, bedside, nggak ada radiasi, dilakukan cepat, real time, langsung tahu hasilnya juga. Nah, ini USG ginjal normal ya, bentuknya bagus gitu ya. Ini ada daging ginjalnya, dalamnya ada komponen tadi salurannya yang rapat, warnanya putih kayak gini. Harusnya kayak begini yang paling baiknya. Nah, sekarang kita lihat ginjal yang bengkak atau ginjal hidronephrosis. Ginjal bengkak dijadi beberapa grade sebenarnya dari 1 sampai 4. Nah, kita lihat yang paling agak mencolok lah. Ini gambaran ginjal bengkak nih ya, untuk derajat 3. Ya, kita ngomong hidronephrosis grade 3. Jadi lihat di dalam salurannya yang harusnya rapat begini warna putih, ini bengkak nih, melebar ya. Kemudian ini daging ginjalnya masih bagus. Oke. Nah, ketika yang pakai sampai tahap lanjut, biasanya pada pasien dengan gagal ginjal kronis ya, udah menyebab sumbatan yang menyebabkan gagal ginjal kronis, gambaran ginjal kita USG seperti ini nih, jadi bengkak hebat di dalamnya salurannya dan daging ginjalnya mulai hilang. Jadi ada parenchymal compromise, jadi daging ginjalnya hilang akibat sumbatan yang sangat-sangat hebat. Ini yang dipastikan fungsi ginjalnya udah jelek sekali, biasa seperti ini. Ini sekilas mengenai USG ya. Sekarang saya melihat case per case di lapangan. Batu gimana sih, Dok, gambarannya kalau di USG? Batu gambarannya kalau di USG kayak gini nih. Ya, ini ginjal, ini untuk ginjal kanan ya. Di sini ada liver, di sini ada hati. Nah, ini komponen ginjal yang tadi kita lihat. Batu biasanya warnanya akan putih kayak gini ya. Kita ngomong namanya putih menyala terang atau hiperekoik. Dan disertai ada bayangan di belakangnya. Ya, jadi ada bayangan. Atau namanya posterior acoustic shadow. Nah, ini contohnya juga nih pada pasien saya, kelihatan jelas. Biasanya untuk batu-batu yang cukup besar. Biasanya di atas 5 mili akan kelihatan dengan baik seperti ini. Nah, sekarang saya ada kuis nih. Ini ada ginjal nih. Ya. Ini kayaknya nyala nih ya, putih nih. Ini juga agak putih nih. Batu nggak sih nih? Ya. Dari sini kan kita agak equivokal, ya, agak nggak yakin. Nah, jadi kita harus tahu bahwa akurasi USG untuk diagnosis batu itu cuma 60-70%. Jadi dia bukan gold standard. Jadi kalau kita mau tahu pasti, apalagi untuk batu-batu yang kecil yang kita nggak yakin, ya ini ternyata pasiennya nggak ada batu ya, walaupun dia nyala-nyala putih begini. Jadi akurasi cuma 60-70%. Nah, seandainya kita nggak yakin, ya kita bukan dukun. Maaf, saya bukan dukun. Saya harus tahu pemeriksaan yang bisa memastikan secara objektif ya. Karena USG sangat-sangat tergantung mengerjakan siapa dan alatnya gimana. Nah, kemudian ada foto abdomen yang tadi saya bilang. Nah, ini contoh foto. Ini sebenarnya udah mulai ditinggalkan ya. Karena dia agak ribet, butuh persiapan khusus, kemudian butuh kurang bagus untuk melihat batu yang tidak kelihatan X-ray atau radiolusen namanya. Ini kebetulan batunya kelihatan ya, jelas. Tapi ini udah intinya kita skip aja, jarang sekali. Biasanya langsung kita loncat ke CT scan ya. Tadi dari USG biasanya pasien langsung loncat ke arah CT scan karena ini gampang sekali dilakukan, kemudian tidak butuh persiapan khusus, langsung aja kita bawa orang CT scan, orang lagi kolik ya. Nah, ini contohnya gambar orang CT scan ya. Kita lihat di sini, di ginjal kiri ada batu di bagian chamber, di bagian bawah ginjalnya ya, bagian ginjal kiri ya. Batunya tuh sekitar 5 milian di sini ya. Nah, CT scan itu gold standard untuk menilai batu, karena CT scan itu pemeriksaan yang sebenarnya untuk menilai kepadatan suatu organ ya. Tulang ya, organ hati semua itu dinilai secara kepadatan dengan CT scan. Oke. Nah, karena itu ada 3 parameter yang wajib kita nilai ketika kita melihat batu di CT scan. Pertama, kita harus tahu lokasi batu, apakah dia ada di ginjal. Kalau di ginjal dia ada di chamber di mana, kita harus tahu. Kemudian apakah batunya di level ureter, kita harus tahu juga di level ureter di mana. Kemudian kita harus tahu ukuran batu. Tadi saya bilang di awal,
Dok, batu saya kecil dok, cuma 5 mili gitu. Nah, 5 mili orang diameter ureternya cuma 3 sampai 4 mili, 5 mili mah pasti nyangkut gitu ya. Jadi jangan anggap batu itu berdiri sendiri. Kita harus lihat relatif terhadap apa dia. Kecil terhadap apa, besar terhadap apa. Ya. Yang jelas patokan kita adalah ureter. Ureter itu diameter cuma 3 sampai 4 mili. Ukuran batu harus tahu. Dan terakhir nih, yang paling penting, derajat kekerasan atau densitas batu. Ini cuma didapat di CT scan. Tadi bilang dilaporkan dengan nama Hounsfield unit, derajat kekerasan batu. Nah, sekilas mengenai Hounsfield unit sebenarnya ilmu yang udah mulai rutin dipakai oleh kami urologis untuk memperkirakan kemungkinan batunya keras atau enggak ya. Buat perbandingan yang putih sekali seperti ini tulang, itu Hounsfield unitnya itu di atas 1000. Ya. Jadi kalau batu yang Hounsfield unitnya di atas 1000, ya, itu batunya sangat-sangat keras sekali. Nanti berarti ada implikasinya terhadap cara tindakan kita atau apa yang mesti kita lakukan. Nah, ini sekedar gambar aja ya. Nah, ini contoh pasien saya, ini real time pasien saya di Abdi Waluyo ya, di RS yang lain. Ini ada batu, ini pasien ke saya, nih lihat ginjalnya bengkak hebat, dagingnya menipis ya. Batunya ada 3 cm di sini. Ini pasiennya, for your info, nggak ada gejala sama sekali. Ya. Jadi ada certain patient walaupun udah nyumbat nggak ada gejala, tapi dia datang ke saya dengan peningkatan fungsi ginjal. Ya, fungsi ginjalnya kurang baik. Waktu itu kreatininnya naik dan ada batu. Ya. Makanya itulah pentingnya check up dan check up. Jadi walaupun nggak ada gejala, saya bilang tadi sekitar hampir setengah pasien nggak ada gejala dengan batu simpanan. Minimal harus di USG test. Ini ya mengenai batu ureter yang nyumbat seperti itu. Nah, kemudian ada nih contoh batu di kantung kemih ya. Ini batu di kantung kemih. Biasanya batu kantung kemih muncul paling sering akibat masalah prostat biasanya kalau di pria, akibat sumbatan di prostatnya, urin nggak lancar, akhirnya urin mengendap di dalam kantung kemih kelamaan dan menjadi batu. Itu paling sering buat batu saluran kemih. Nah, sekarang masuk ke bagaimana sih dok buat ngobatin batu saluran kemih yang saya punya gitu ya. Misalnya Anda terdiagnosis batu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengobatinya? Nah, pertama ada metode tanpa operasi, ya, tanpa operasi. Pertama ada obat untuk bantu mengeluarkan batu atau ekspulsi ya. Nah, ada obat untuk bantu mengeluarkan batu. Tapi ini biasanya untuk dipakai untuk batu-batu yang nyangkut di ureter tadi, ya batu-batu nyangkut di ureter. Dan biasanya untuk batu nyangkut di ureter pun juga kita nggak apa ya. Saya lebih orangnya lebih mikir ke arah agresif soalnya ketika ginjal mulai bengkak, kita harus mikir ada kemungkinan ada penurunan di fungsi ginjalnya biasanya. Dalam waktu 48 jam biasanya mulai terjadi penurunan fungsi ginjal. Nah, biasanya saya pakai obat tersebut ya untuk bantu ngeluarin batu, untuk batu di ureter itu pasti, bukan batu di ginjal. Kemudian batu yang tidak infeksi, kita lihat ada tanda infeksi, kemudian tidak kolik ya, nggak nyeri terus-menerus, mungkin nyerinya masih biasa aja, dan fungsi ginjal masih baik. Nah, itu perlu kita perhatikan ya. Itu bisa kita terapi konservatif dengan dikasih obat untuk bantu ngeluarin. Tapi saya perlu highlight di sini tidak ada obat untuk menghancurkan batu ya, obat untuk minum kayak menghancurin batu. Sampai detik ini nggak ada yang terbukti secara efektif sekali ya. Mungkin ada beberapa obat katanya bisa membantu meluruhkan, tapi harus benar-benar kita pantau sekali dan biasanya kurang terlalu bagus. Nah, kemudian obat selain tadi obat, nah ada cara yang paling paling nyaman untuk menghancurkan batu tadi ya. Kan tadi nggak ada obat, ada cara yang paling mudah yaitu dengan melakukan tindakan namanya ESWL. Nah, itu namanya extracorporeal shockwave lithotripsy. Nanti saya akan jelaskan. Maksudnya apa sih dok di ESWL? Mungkin pernah dengar Bapak Ibu semuanya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian ada lagi operasi yang sifatnya minimal invasif. Ya, begini sekedar cerita. 90% operasi saya udah nggak pernah lagi megang pisau. Saya jarang sekali megang pisau, kecuali kasus tumor atau sesuatu yang sangat-sangat besar baru saya akan buka. Rata-rata operasi saya sifatnya teropong. Jadi sangat-sangat minimal invasif, tanpa sayatan atau mungkin sayatannya hanya kecil sekali, sekitar 1 atau 2 cm kurang. Ya. Nah, operasi minimal invasif yang bisa dilakukan terkait batu, paling sering pertama adalah URS. Ya. URS itu adalah ureterorhinoskopi, yaitu tindakan teropong ureter. Kemudian biasanya dipakai untuk batu ureter ya. Kemudian ada tindakan namanya PCNL atau PNL, atau namanya percutaneous nephrolithotomy, atau tanda kutip biasanya orang awam ngomongnya bor ginjal. Jadi saya tunjukkan videonya apa. Kemudian ada yang paling advance, yang paling top of the line dari operasi batu di urologi adalah namanya
RIRS atau RIRS atau retrograde intrarenal surgery. Jadi ini operasi endoskopi langsung ke ginjal. Jadi teropong ginjal saya boleh ngomong. Dia menggunakan kamera fleksibel, nanti saya akan tunjukkan kayak gimana. Dia mirip endoskopi khusus tapi di ginjal. Bayangkan dengan ukuran yang 3-4 mili tadi ya, sangat-sangat kecil alat-alatnya. Nah, kemudian ada operasi yang jarang sekali dilakukan untuk operasi untuk batuan kemih, yaitu laparoskopi dan open surgery. Ini sudah mulai ditinggalkan karena rata-rata sudah mulai beres dengan dua modalitas yang di atas tadi. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai ISW atau SWL. Nah, ini ilustrasi SWL kayak gimana sih? SWL itu basically adalah mecahin batu dari luar tubuh ya, konsepnya seperti itu. Jadi ini alatnya gede, biasanya ruangannya khusus. Jadi sebenarnya ada 3 komponen utama. Ada komponen untuk lokalisasi batu, untuk mencari batunya berupa X-ray dan USG biasanya, ya biasanya incorporated untuk jadi satu untuk mesin SWL yang terbaru. Kemudian ada alat untuk mecahin batunya, ya. Cuman ada 3 hal itu aja. Alat lokalisasi batu ada 2 biasanya, dan alat buat mecahin batu. Jadi konsep SWL itu adalah memecahkan batu saluran kemih dengan gelombang kejut atau shockwave. Perlu digarisbawahi ya, ini bukan laser, ya laser. Jadi orang dok saya di laser, jangan ya, itu bukan laser. Itu miskonsepsi yang salah. Laser surgery sendiri itu beda. Nanti saya akan tunjukkan video yang saya lakukan rutin laser surgery itu apa. Shockwave itu menggunakan gelombang kejut ya, sekali lagi, gelombang suara. Jadi membuat batu beresonansi hingga dia pecah. Ya. Nah biasanya SWL ini diindikasikan bisa untuk hampir untuk semua batu, tapi dengan kriteria tertentu ya. Paling utama dia bisa dilakukan untuk batu di bawah 2 cm ya. Batu di bawah 2 cm biasanya bisa dipakai SWL, tapi dengan ada syarat-syarat nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian ketika batunya di ureter akan lebih turun lagi tuh sizingnya. Kita sarankan biasanya untuk batu di bawah 1 cm. Dan untuk kasus selektif ya, saya bilang tadi ketika batu ureter ada tanda penyumbatan, tanda infeksi, kita harus lebih aware, kita harus lebih agresif, jangan kita tembak-tembak dengan SWL. Kemudian ada batu kandung kemih. Batu kandung kemih juga bisa di SWL, tapi saya bilang kasus selektif tadi ya, tergantung ukurannya, tergantung kekerasan batunya, dan tergantung kondisi pasiennya juga. Kita lihat case per case. Jadi intinya paling sering dipakai batu ginjal SWL paling bagus dan paling sering dipakai untuk batu ginjal ya, terutama saya pengen ngomong. Walaupun bisa dipakai juga yang lain. Tingkat keberhasilan atau kita ngomong stone free rate-nya itu dari 68 hingga lebih dari 90%. Ya ini tergantung dari lokasinya tadi, makanya saya bilang ya lebih dari 90% biasanya untuk batu-batu di ginjal. Ya, batu di ginjal bisa sampai lebih dari 90%, 80-90% lebih rata-rata. Tapi akan significantly turun, jadi sekitar di bawah 80% itu ketika batunya di level bawah, di ureter kah, atau di kantung kemih dan lain. Jadi kita harus lihat case per case, nggak bisa semua di SWL, nggak bisa gitu juga ya. Kita lihat case per case. Nah, satu lagi yang major advantage atau keuntungan besar dari SWL adalah nggak butuh persiapan khusus untuk pembiusan. Jadi pasien ya cuma walk-in aja datang, kemudian kita tembak, biasanya tergantung lokasi batunya, nanti ada shock wave-nya kita kasih, ada dosisnya. Kemudian ada nanti bunyi cetak-cetak gitu ya, ditembak-tembak gitu. Habis itu setelah tindakan pasien bisa langsung pulang ya biasanya. Pasien bisa langsung pulang, nanti biasanya ada beberapa hal yang saya ingatkan, bisa ada kencing ada darah, kencing keluar batu terkadang, tapi biasanya minimal puluhannya. Ya, jadi ini major advantage atau keuntungan utama, nggak butuh persiapan khusus dan bisa pulang ya, atau one day care ya, atau inpatient sebenarnya tindakan poliklinik. Nah, tapi yang perlu diperhatikan sekali lagi saya bilang adalah tingkat kekerasan batu atau Hounsfield unit. Ini bolak-balik saya ngomong mengenai Hounsfield unit saya nggak bosan-bosan. Karena basically ada yang batu yang sangat-sangat keras, yang tadi saya bilang lebih keras dari tulang, Hounsfield unitnya lebih dari 1000. Batu lebih keras dari tulang. Bisa mungkin pecah dengan SWL, tapi mungkin bisa butuh beberapa kali prosedur. Ya. Bahkan bisa nggak pecah sama sekali ya, karena saking kerasnya. Nah kita harus bisa, saya sebagai urolog harus bisa menilai ini layak SWL atau tidak. Jangan semua kita SWL juga. Itu juga nggak baik juga ya. Kita harus lihat case per case. Nah ini sekilas mengenai video SWL. Ada ya videonya. Nah ini video SWL, ini mesin kita yang dipakai mesin dari Jerman, mereknya Wolf. Nah ini contoh video dari luar negeri ya. Ini mesinnya yang kita pakai, namanya Piezolith, ya Piezolith 3000 dari Wolf. Nah, basically di sini ada USG ya, dan sini ada X-ray-nya. Ya.
Nanti kemudian pasiennya tinggal tiduran di meja tadi. Nah, nanti alatnya akan nyesuaiin dengan batunya di mana. Ya, nanti batunya kita carilah dengan alatnya ya, dengan USG, dengan X-ray tadi. Kita lokalisasi batu namanya. Ya, stone localization. Nanti ada X-ray yang gerak, nanti digabung juga dengan USG-nya, ya nanti dinilai letaknya di mana. Ya, nanti bed-nya juga digerakkan seperti itu. Ya, ini gambaran untuk SWL. Ya. Nah, tuh lokalisasi batu tadi ya dengan dibantu dengan ultrasound, kelihatan yang lebih nyala tadi. Biasanya sebelum tindakan ini pasiennya kita udah melakukan CT scan ya, jadi udah lengkap ceritanya biasanya. Nah, itu ada gelombang saya bilang cetak, cetak, cetak. Itu adalah ketukan dari shockwave tadi ya. Shockwave-nya itu biasanya paling sering 4.000 ketukan untuk ginjal. Kalau di bawah ginjal, di ureter dan lain bisa lebih dari 4.000 untuk pasiennya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk SWL. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah URS. Nah, ini yang dibilang dengan laser surgery atau apapun itu ya. URS tadi saya bilang itu ada operasi teropong ureter. Biasanya diindikasikan untuk batu-batu ureter tadi. Tadi kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan SWL di batu ureter, angka keberhasilan atau stone free rate-nya bisa cukup signifikan turunnya ya. Nah, makanya kita harus mikir, apalagi kalau ada kasus infeksi seperti pasien saya ini. Jadi kita pecahin dia pakai sinar laser, ya namanya laser tripsi. Jadi kalau ini namanya beneran laser ya. Jadi ketika kita pecahin batunya di lever ureter nih pakai alat URS namanya, langsung kelihatan ada nanah yang keluar tuh. Nah, batu-batu yang kayak gini nih kita harus benar-benar aware. Jangan sampai di SWL ya. Sampai di SWL pun kita harus tahu bahwa ini harus pecah dalam sekali tindakan. Kalau enggak risiko infeksinya makin tinggi sekali ya. Nanahnya makin numpuk. Nah, berikutnya tadi saya bilang operasi bor ginjal. Ya, operasi bor ginjal ya seperti ini. Jadi ada luka di pinggang kiri pasien nih. Ini pasiennya di kiri, kebetulan saya lakukan kemarin. Lukanya kecil banget ya, paling cuma 2 cm. 2 cm, ada alat masuk kamera dan ada komponen pemecahnya. Kebetulan saya pakai laser di sini. Satu videonya saya pecahin batunya pakai laser. Nah, itu batunya tuh saya pecahin tuh kecil-kecil ya. Ini biasanya kebetulan pasien ini batunya sekitar 2 cm waktu itu, jadi ya 2 cm dan sangat keras, jadi ya nggak mungkin saya SWL dan udah mulai ada gejala infeksi. Nah, yang terakhir adalah retrograde intrarenal surgery atau RIRS. Ini ilmu yang masih baru, tapi sangat-sangat bagus untuk pasien dan semuanya. Jadi kita directly mecahin semua batu di dalam ginjal tanpa sayatan sama sekali ya. Ini untuk batu-batu di ginjal. Jadi kita ngejar batu sampai ke ureter, ke ginjal tadi. Jadi menggunakan alat kayak endoskopi fleksibel yang sangat kecil sekali ya, itu namanya RIRS. Nah, kemudian masuk ke terakhir, bagaimana cara mencegah batu saluran kemih ya. Tadi kita bahas penanganannya, proses terbentuk dan lain-lain. Sekarang gimana dok cara mencegahnya? Saya udah punya batu atau mungkin saya belum punya batu, gimana dok caranya? Pertama adalah perbanyak minum air putih. Ya, kenapa saya bilang air putih spesifik? Karena dia pH-nya netral. Ya. Terkadang asupan cairan tertentu, beverage ya, yang pH-nya kurang baik, soda contohnya pH-nya rendah, atau mungkin yang terlalu alkali, terlalu basah, itu juga sebenarnya kurang baik buat tadi saya bilang, dia komponen pH di dalam urin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa membentuk batu. Nah, jadi air putih karena pH-nya netral, dan kuantitasnya biasanya untuk orang normal ya, orang normal saya sarankan di atas 2 liter, 1,5 minimal 1,5 liter, cukup bisa di atas 2 liter. Tapi buat orang yang kena batu supaya tidak recurrency, supaya tidak muncul, dinaikin lagi minumnya 2,5 sampai 3 liter per hari. Dengan catatan pasiennya tidak ada restriksi cairan ya, tidak ada masalah ginjal, masalah jantung tertentu, minumnya dibatasinya. Untuk orang normal yang ada riwayat batu, saran saya seperti ini, 2,5 sampai 3 liter per hari. Kemudian diet yang seimbang ya, diet seimbang. Kenapa saya bilang seimbang? Ya jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kurang juga. Yang paling utama harus dikurangin ya, kurangin asupan garam, ya diet natrium terutama. Kemudian protein hewani terutama dari red meat. Kemudian perbanyak serat, kurangin asupan purin ya asam urat. Ya, asupan purin itu
basa purin paling sering bisa di sayuran, bisa di hewani juga, nabati dan hewani. Di nabati paling sering tuh ya di kacang-kacangan atau emping, melinjo, kemudian sayuran hijau yang terlalu banyak itu juga tinggi oksalat dan purin ya. Oksalat dan purin, asam urat. Kemudian untuk di hewani sendiri, untuk asam urat itu paling sering di siput-siputan seperti udang, lobster, kepiting, atau yang lunak mungkin cumi-cumi ya, golongan cephalopoda, cumi-cumian. Jadi yang bagus apa dok biasanya untuk orang asam urat? Ya, paling makan unggas saya sarankan sama ikan-ikan biasa. Dan kemudian perbanyak asupan asam sitrat, tadi saya bilang jeruk ya. Jeruk ini sebenarnya walaupun dia asam tapi sifatnya baik buat orang yang ada riwayat batu ya. Asam sitrat, karena sitrat tadi saya bilang dia sifatnya inhibitory atau ligan atau mengikat terhadap faktor promotor tadi, oksalat dan lain-lain. Nah, kemudian jaga berat badan ya. Orang-orang yang obesitas saya bilang tadi itu ya risiko at risk buat ngebentuk batu. Kalau udah ngebentuk batu, maaf ya, selain sulit operasinya karena mungkin terlalu tebal berat badannya, lemaknya, jadi sulit ntar gelombang SQL yang masuk, termasuk tindakan yang lain juga akan susah. Jadi jangan sampai obesitas, itu sumber semua penyakit ya. Kemudian hindari gaya hidup sedentary, gaya hidup yang kurang aktivitas fisik. Ya, terlalu banyak duduk, ya kurang santai-santai, leha-leha di rumah ya. Harus olahraga ya, tingkatin aktivitas fisik. Karena pada dasarnya tadi ketika urinnya saturasi, pekat, ditambah dengan orang yang nggak gerak, ya jadi ngendep tadi tuh. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kayaknya udah cukup lama saya ngobrol ininya ya. Saya menjelaskan cukup lama ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin masuk ke sesi tanya jawabnya. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ini lengkap sekali ya dok, dan memang banyak ya dok pasti pasien-pasien yang ketemu batu-batu saluran kemih ini ya dok. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dok. Kemudian sekali lagi mengingatkan bahwa penanya terbaik akan mendapatkan free voucher konsultasi dengan dokter Adistra ya. Oke, kita mulai ya dok untuk sesi tanya jawabnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada personal juga nih dok, kayak contohnya nih dari Bu Nelly, kalau ada batu di ureter kanan yang ukurannya 2 mili, itu sebaiknya bagaimana, obat atau laser? Oke. Tapi info 2 mili, tapi infonya itu aja tuh dok, jadi nggak tahu tuh dari apa kekerasannya atau gimana. Okay. Ya. Batu 2 mili di ureter ya. Nah, tadi saya sudah bilang batu di ureter agak tricky. Kita harus pastikan pertama pasiennya nggak sakit persisten dan tidak ada dengan sumbatan yang hebat sekali untuk menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Kalau rata-rata 2 mili rata-rata pasien saya yang muda-muda kayak gitu, 2 mili tidak mungkin 3 gawat. Kalau saya pribadi ya, saya akan memberikan obat dulu biasanya. Karena dengan pertimbangan diameter ureter 3 sampai 4 mili. Mungkin kita akan coba memberikan tadi obat untuk tes. Oke. Ya, sorry tadi kemute. Tadi untuk batu ureter yang 2 mili ya. Sebenarnya kalau ngomong batu ureter kita agak lebih agresif, agak lebih tricky. Karena batu ureter pasti nimbulin obstruksi atau sumbatan. Jadi kita harus tahu apakah dia nimbulin sumbatan hebat atau tidak. Kemudian kita harus tahu apakah ada gejala infeksi atau tidak. Kita harus tahu juga apakah ada kelainan fungsi ginjal dari sumbatan tersebut ya di batu ureternya. Tapi biasanya batu di bawah 3 mili itu bisa passing stone spontaneous, jadi bisa keluar dengan sendirinya. Mungkin bisa dibantu dengan obat tadi yang saya bilang. Nanti ada obatnya mungkin kita berikan namanya Harnal. Ya, Harnal atau tamsulosin bisa dipakai untuk bantu relaksasi di ureternya buat ngebantu keluar. Tapi bisa saya trial sekitar 1 minggu aja, walaupun per guidelines bisa dipakai 1 bulan. Soalnya saya agak pengalaman, ada yang saya coba untuk konservatif, ternyata ginjalnya makin bengkak, saya coba 1 bulan ya. Case per case kita lihat, intinya untuk batu ureter saya pribadi mungkin agak lebih concern ya, karena menyangkut fungsi ginjal pada keseluruhan. Gitu sih. Mungkin bisa dibantu dengan batu ya, gitu dari saya. Iya, tapi tetap harus konsultasi dulu ya dok, ini baiknya sih ya. Saya pernah ada 2 mili yang pernah banget ya, saya harus teropong ya. Oke. Sama ini dok, tadi kan dokter ada sempat mention nih dari Zahra, waktu menanyakan dokter waktu awal pandemi kan kita disuruh minum vitamin C sampai 10.000 katanya. Kayaknya nggak sampai 10.000 mungkin ya dok, sampai 10.000 per hari itu bagaimana ya dok, apa bisa jadi batu? Sorry, waktu ini dok dari Zahra, waktu awal pandemi kita disuruh
minum vitamin C sampai 10.000 mili. Ya, tadi sempat ada mention juga ya dokter ya, soal vitamin C. Dosis tinggi. Sekilas mengenai vitamin C, saya juga tertarik dengan isu ini. Dulu nanti mungkin cari di internet, ada orang pemenang Nobel, dia orang California, namanya Linus Pauling. Dia itu farmakologis kalau nggak salah ya. Dia yang pertama kali menggembar-gemborkan mengenai megadose of vitamin C. Kenapa saya bilang megadose? 10 gram, 10.000 miligram. Itu megadose ya, megadose. Biasanya dipakai buat orang cancer dengan dasar teori dia bahwa ini merupakan antioksidan yang hebat sekali, bla 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 ya. Namanya Linus Pauling, tercari dia di internet ya. Linus Pauling. Tahun 70-an tuh ngebum, jadi waktu itu effervescent vitamin C tinggi sekali ya penjualannya, bla 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 bla. Lama-lama ada penelitiannya ya, udah jelas penelitiannya. Kan kita kalau meneliti nggak bisa satu waktu ya. Kita lihat perjalanan menggembar-gembor, dilihat di tahun 90, tahun sekian gitu, ternyata ada peningkatan insidensi batu saluran kemih pada orang-orang yang vitamin C itu diolah pakai itu cuma 99 miligram ya. Jadi kalau 10.000 itu sangat-sangat megadose sebenarnya basically. Untuk pribadi saya, untuk di ranah saya, high dose vitamin C sebenarnya udah mulai ditinggalkan, nggak sesuai lagi ya, nggak relevan. Mungkin gitu. Apalagi 10.000 ya. Oke, baik dok. Jadi memang bisa berpengaruh ya dok. Kemudian dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Asri Ika. Kalau sudah pernah kena infeksi saluran kemih, itu apakah sudah bisa dipastikan akan menderita batu ginjal dok? Jadi kalau ada pernah riwayat infeksi saluran kemih, itu apakah pasti akan menjadi batu ginjal dok? Jelas tidak ya. Tadi saya bilang batu ginjal, batu saluran kemih itu sebuah interaksi yang kompleks. Kayak tadi si Mas Liam Hemsworth itu ya, dia kena batu. Dia vegan. Vegan dibilang, ada yang bilang bagus buat batu, buat keseluruhan, tapi kalau dia per individu dia emang rentan terhadap produksi oksalat, jadi bisa bentuk batu. Kita harus melihat case per case. Apalagi untuk kasus infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih, 70% wanita di dunia itu pasti pernah ada infeksi saluran kemih di seumur hidupnya lah, pasti ada satu kali episode tadi kena anyang-anyangan apapun itu ya. Belum tentu kebentuk batu saluran kemih ya. Biasanya yang ngebentuk batu saluran kemih kalau infeksinya ascending, naik ke atas ginjal. Infeksi saluran kemih itu kebagi jadi dua rata-rata ya, ada yang complicated, ada yang non-complicated atau uncomplicated. Biasanya saluran kemih bagian bawah gitu ya, itu masih yang uncomplicated, biasanya masih aman. Nah, yang jadi masalah ketika infeksinya menjalar ke ginjal ya. Itu selain bisa menimbulkan kerusakan di ginjal langsung, gejala sistemik infeksi hebat, nah bisa juga tadi membentuk batu ya. Jadi dilihat case per case, infeksi saluran kemihnya kayak gimana nih? Apakah dia masih uncomplicated, yang masih simpel aja, atau yang sudah aneh-aneh gitu ya. Jelas tidak ya kalau ISK langsung batu ya. Oke, baik dok. Selanjutnya nih dok, ada Ibu Vita Gamawan yang menanyakan, katanya pernah kena infeksi saluran kemih, terus sampai sekarang jadi harus banyak minum. Nah, masalahnya kalau seperti sekarang ini kan lagi bulan puasa nih dok, terus habis sahur sering buang air kecil karena banyak minum air putih, karena banyak minum juga ya. Jadi nggak bisa tidur dan melakukan kegiatan selama kurang lebih 2-3 jam pasca sahur. Itu tuh sebenarnya gimana sih dok gitu? Maksudnya tips and triknya ya, kan karena lagi puasa orang-orang tetap harus banyak minum, tapi kalau banyak minum di sahur terus nanti jadi pas pagi-paginya jadi banyak pipis, terus jadinya nggak bisa aktivitas kayak gitu, nggak bisa tidur gitu dok. Oke, sorry, ini Bu Vita ya. Vita Gamawan. Iya, Bu Vita. Kabarnya udah lama ketemu Bu Vita. Oke, Bu Vita. Tadi nanyanya gimana harus banyak minum. Apa nih sebelumnya dari riwayat batu ya? Gimana? Oh, infeksi saluran kemih. Tapi belum ada batu ya, sorry ya. Oke, nah sekarang kita ngomong sedikit mengenai infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih juga tuh tadi saya bilang lebih banyak terjadi di wanita ya, karena wanita saluran kemih bawahnya atau uretra itu pendek sekali, cuma 2 cm kali ya. Beda dengan saya pria ya. Saya punya batang penis, jadi saluran kemih saya panjang, itu barrier secara alami supaya nggak kena saluran kemih. Justru kalau ada infeksi saluran kemih di pria, kita harus ada aware, jangan-jangan ada apa-apa nih gitu ya, jarang. Nah, untuk infeksi saluran kemih di wanita itu hal yang umum terjadi, saya bilang tadi ya. Dan banyak faktor penyebabnya. Nah, khusus untuk pasien yang udah sering UTI, namanya recurrent UTI ya, udah sering kamu bolak-balik kena UTI, kena infeksi saluran kemih, kita harus tahu juga nih,
apakah ini kuman yang sama atau tidak ya. Kalau memang udah sering berulang kali kena infeksi saluran kemih, saya sarankan wajib dicek urin dan kultur urin. Ya, kita harus tahu kumannya. Apakah kumannya ini ternyata kuman yang aneh-aneh ya? Apakah ini kuman yang ternyata umum? Ya, kuman umum biasanya tuh kuman dari sekitar anus, dari sekitar genital. Biasanya E. coli, nama kumannya E. coli ya. E. coli itu kuman yang paling sering biasanya menyebabkan infeksi. Tapi E. coli pun ada macam-macam strain. Ada yang ESBL yang extended spectrum beta lactamase ya, yang tahap lanjut dari evolusi kumannya ya. Jadi saran saya kalau udah sering berulang kita harus tahu nih kumannya aneh atau enggak ya. Nah kemudian kalau lagi puasa nih orang kena ISK gimana? Nah basically saya pribadi biasanya kalau puasa jelas nanti laju filtrasi ginjal akan berkurang. Ya, apalagi orang dewasa paling cuma 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kiatnya gimana ya? Kalau saya pribadi, saya akan sarankan pasien ketika sahur ya cukup itu kebutuhannya di awalnya, kebutuhan lagi sahur. Misalnya kita 1,5 sampai 2 liter per hari, ya pas sahur minum 1 liter aja. Saya tahu pasti nggak enak tuh terkencing-kencing pas lagi during daytime-nya ya. Tapi ya itu salah satu kiat untuk menjaga supaya nggak terkena infeksi. Dan termasuk nanti pas buka ya dipenuhin lagi 1 liter sisanya ya. Nah nanti mengenai masalah sering kencingnya sendiri itu bisa juga isolated ya, penyakit yang berbeda pada wanita sering terjadi namanya overactive bladder. Baiknya kalau ada masalah sering kencing juga periksakan ke urolog ya. Nanti ada terapi khusus. Jadi saran saya tetap dijaga hidrasinya, baik saat sahur maupun saat buka ya. Gitu. Baik, Dok. Jadi tetap harus walaupun ada sering pipis, kita mesti tahu dulu itu karena banyak minum atau jangan ada masalah lain ya, Dok ya. Jangan sering pipisnya karena ada masalah trouble di pernapasan, Iya. di kandung kemihnya apa kita nggak tahu. Iya. Kemudian Dok, ini ada pertanyaan dari Foni Kristanti Kusumo. Jadi kan kalau tadi dokter sarankan kan 1,5 sampai 2 liter. Kalau melebihi 2 liter itu nggak apa-apa kan ya, Dok ya? Atau ada masalah karena melebihi kapasitas? Kapasitas apa? Kapasitas yang 2 liter itu, Dok, misalnya. Sorry, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya minumnya lebih banyak, itu apakah dapat menimbulkan masalah? Oh, menimbulkan banyak. Selama modal pasiennya secara fisiologi ya, maksudnya secara modal jantungnya bagus, ginjalnya bagus, masih muda ya, sehat-sehat aja, minum lebih dari 3 liter pun sebenarnya bagus ya. Tapi rata-rata disarankan sekitar 2 sampai 3 liter. Ya, lebih dari 3 liter biasanya orangnya akan lebih ekses aja cairannya. Nggak ada efek langsung sih untuk water intoxication kecuali jumlahnya banyak banget ya, minum 10 liter sehari ya. Tapi terkadang ada pasien yang butuh kayak gitu ya, pada pasien-pasien yang diuresis urinnya banyak sekali pada kasus tertentu ya. Jadi basically rata-rata 2 sampai 3 liter aja nggak apa-apa, sudah sangat bagus. Ya. Baik, Dok. Dok, ini ada satu penanya nih, Dok, yang cukup menarik nih, Dok. Eni Susanti. Jadi suaminya tuh suka sekali makan kacang. Terus saat berkemih pernah keluar pasir warnanya pink, kerlip-kerlip, tapi tidak mengganggu. Terus sempat dapat obat kalkurenal. Karena pandemi, kalkurenal, obat yang kalkurenal. Oh, kalkurenal. Terus karena pandemi kan belum bisa cek lagi, Dok. Terus obat ini tuh bisa diulang nggak, Dok, untuk preventif. Terus kacang-kacangan apakah bisa menyebabkan batu sama bayam, brokoli, susu non-fat itu gimana, Dok? Terus kacang apa gitu? Nah, gini. Kalau kita ngomong batu, tadi saya bilang batu paling sering adalah kalsium oksalat. Yang kedua tuh golongan urik dari asam urat ya, bisa amonium urat dan urat-urat lainnya jadi asam urat saya bilang tadi dari metabolisme purin. Nah tadi itu saya bilang lihat si gambar Mas Liam Hemsworth tadi itu ya, dia vegan, dia makannya kacang ya. Vegan itu asupan protein utama dari kacang ya. Kacang itu sebenarnya tinggi sekali purin, tinggi purin, soy kayak gitu. Kemudian green, makan makanan sayuran hijau pada umumnya ya, rata-rata spinach, bayam kayak gitu, itu juga tinggi purin dan oksalat. Karena pada pasien-pasien yang rentan, saya bilang rentan ya secara genetically, secara metabolisme rentan terhadap penumpukan oksalat dan asam urat, ya jelas akan membentuk batu. Ya berbeda dengan saya bagus-bagus aja ya, aman-aman aja, walaupun saya dari riwayat batu ya. Maksudnya lihat case per case. Kalau tadi dibilang udah minum kalkurenal dan lain-lain, ya berarti emang bapaknya stone former, bapaknya pabrik batu. Ya harus dikurangin justru yang kayak gitu-gitu ya. Makan seimbang, saya pernah. Dan jangan makan gado-gado kalau orang asam urat. Gado-gado full course isinya. Kacang-kacangan dengan sayuran full course ya, nggak ada karbonya, bla bla bla. Ya itu akan jadi meningkat asam urat. Harus dikontrol asam uratnya ya. Gitu sih.
Baik, dok dok kalau misalnya anak balita itu bisa kena saluran kemih juga nggak sih dok? Ini dari Aditya Saputra menanyakan. Anak balita? Balita dok. Bayi kan? Bisa banget. Bisa ya dok ya? Itu kebetulan paper saya itu ya, saya dulu concern di pediatrik sama masalah batu. Batu di anak ya, itu hal yang jarang, tapi trennya mulai naik sekarang ini ya. Paling sering akibat gangguan metabolisme. Yang tadi saya bilang mengenai sistem tadi ya, itu ya intrinsik dari si pasiennya. Biasanya ya nggak tahu apa, nggak ada gejala apa-apa, anaknya tiba-tiba gagal ginjal. Ya, kalau bayi ya biasanya ada batu. Atau ya during check up lagi USG ketahuan aja ya ada batu. Biasanya terkait sekali sama masalah metabolisme dari si anaknya sendiri. Batu saluran kemih pada anak itu hal yang khusus ya. Beda dengan jarang didapat misalnya oleh faktor-faktor diet gitu, jarang sekali untuk batu di anak. Bisa terkait faktor genetik. Jadi masalah yang lain mungkin. Let's say tadi saya bilang ya, sistem dan lain-lain. Bisa banget kejadian sekarang mulai increasing naik. Dan kalau pasien anak atau balita itu berobat ke dokter juga bisa ya dok? Ya bisa lah emang. Saya ngurusin batu buat semua ya. Tapi untuk special case untuk anak modalitasnya bayangin untuk dewasa kan kita alatnya mini-mini ya. Untuk anak juga lebih mini lagi biasanya. Bisa dilakukan SWL nanti dilihat case per case juga. Ya, harus lihat case per case. Baik dok. Kemudian nih dok ada pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak banget nih dok, banyak yang penasaran sama presentasi dokter nih. Kemudian dari Edi nih menanyakan 2 minggu yang lalu saya habis operasi ureter kanan karena ada batu. Alhamdulillah sudah sehat dan lancar buang air kecil. Terus boleh puasa nggak dok kalau kayak gitu? Boleh. Habis ada batu nih ceritanya dok. Pasien post operasi kan? Iya post operasi. Batunya udah hilang berarti kan dok ya? Batu udah hilang. Pasien namanya batunya udah hilang atau belum? Ya. Kalau mau puasa boleh tapi pasien hidrasinya tercukupi. Ya minum saat sahur dan minum pos sahurnya. Masalah sering kencing itu masalah yang harus kita evaluasi juga nanti ya. Jangan-jangan hal lain ya terkait masalah sering kencingnya. Gitu. Saya lupa ya, saya kasih saran buat semuanya, buat orang yang masalah ISK, bagus minum cranberry ya. Saya bilang itu ada yang saya sempat lihat-lihat di chat ya. Cranberry itu ada kandungan proantosianin, jadi bagus buat kesehatan saluran kemih pada keseluruhan, bukan pada bladder. Jadi kalau lagi sistitis, lagi radang kantung kemih, atau kalau di pria ada nyengat-nyengat, prostatitis, minum aja cranberry. Ya. Bukan sekedar minum atau mau konsumsi buahnya boleh, konsumsi suplemennya boleh. Kalau mau minum jusnya cari yang rendah ya gulanya. Itu aja sarannya. Cranberry bagus. Cranberry ya, iya tadi sempat ada yang tanya ya dok. Cranberry ya, bukan berry lain, bukan strawberry, iya. Berry lain. Iya. Harus cranberry. Kemudian dok dari Gaby ini menanyakan kalau bagaimana cara membedakan sakit pinggang yang karena ginjal atau karena skoliosis gitu sehingga nggak bingung ke dokter mana. Soalnya riwayatnya pernah ISK, terus didiagnosanya ternyata skoliosis dari hasil MCU. Terus jadi sakitnya dari mana nih? Oke, dari pinggang banyak sekali sebabnya. Ya, dari kulit ada herpes zoster, kalau herpes zoster ya, herpes yang zoster. Dia tuh penyakit saraf basically ya, nyerang di saraf di dermatom sesuai itu. Kalau ada herpes zoster bisa juga nyeri pinggang hebat ya. Ada masalah di muskuloskeletal, masalah di ototnya mungkin spasm atau apa, bisa juga sakit pinggang. Kemudian ada masalah saraf tadi, saraf kejepit, skoliosis atau ada apapun stenosis di kanalnya ya. Bisa juga nyeri pinggang. Jadi bedanya gimana, Dok? Ya ke dokter. Minimalnya di USG, udah saran saya itu aja. Minimalnya di USG. Saya bilang batu biasanya sering asimptomatik. Seandainya ada simptom, ada gejala, dia akibat sumbatan. Kalau ada sumbatan, paling gampang di USG kelihatan ginjalnya bengkak atau di nefrosis. Itu gampang. Ya, kalau ada curigaan karena batu, kita CT scan. That's it. Ya, kalau mau tahu ini masalah renal atau non-renal, ginjal atau bukan ginjal, bukan saluran kemih, ya dipastikan dengan radiologi tadi. Saya bilang di awal nggak ada pemeriksaan khusus untuk memastikan batu. Dok, ada kristal di urin saya? Enggak, belum tentu. Ya, ada kristal di urin saya atau apa ya? Enggak, belum tentu ada batu. Gitu sih mau ngomong. Oke dok, jadi intinya sih kalau misalnya bingung, ini kan pasiennya bingung nih ke dokter mana dok, jadi sebenarnya sih ke dokter mana juga nggak masalah karena nanti akan dirujuk ya dok kalau misalnya kurang sesuai gitu. Misalnya kalau dari saya juga dapat gitu orang jadi pinggang datang ke saya
takut batu. Saya nggak segitu gratis ya, nggak ada CT scan teraman. Ya pasti saya akan refer ke neurologis atau something yang lainnya buat masalah pain management. Ya, namanya pain management itu bisa dilakukan oleh banyak spesialisasi yang lain. Oke, baik dokter. Sepertinya karena waktu yang terbatas, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya dok. Dari Feni Setiawan menanyakan bila dilakukan SWL pada batu di ginjal, seberapa besar resiko pecahan-pecahan batunya bisa menyumbat di ureter dok? Oke, pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Nanti tolong cari di internet namanya terminologi Steinstrasse, bahasa Jerman ya. Steinstrasse itu artinya cobblestone. Jadi pada batu-batu yang ginjal yang besar, saya bilang lebih dari 2 cm terutama ya, ketika kita tembak dari luar, nah ini jadi concern ya, bahwa nggak semua bisa selesai dengan SWL. Batu-batu yang besar apalagi, ketika kita paksa tembak dari luar, tanpa ada persiapan khusus ya, kita nggak tinggalin selang dalam, atau apapun medigest ya, batunya pecahannya itu akan numpuk di ureter. Ya, akan numpuk di ureter, ngebentuk suatu, kalau kita foto pakai X-ray, kan bentuk kayak gambaran bata blok, namanya cobblestone, namanya Steinstrasse bahasa Jermannya. Ya, itu akan menyumbat ureternya justru nimbulin masalah baru. Jadi kalau ditanya, bisa nggak batu ginjal post SWL nyumbapin batu ureter? Nyumbat ureter? Bisa banget pada batu-batu terutama di atas 2 cm. Ya. Kalau tadi saya bilang, kita harus strict ke guidelines, ke panduan bahwa SWL bisa dipakai untuk batu kurang dari 2 cm. Ya, itu pun biasanya sweet spot-nya atau paling baiknya SWL itu di sekitar 5 sampai 10 cm, kurang dari 1 cm. Itu sweet spot-nya, 5 sampai kurang dari 1 cm. Sweet spot untuk SWL. Ya. Otherwise, di atas itu ada risk buat batunya jatuh dan menyumbat. Gitu. Karena kita nggak directly ngelihat batunya, kita cuma memecahkan dari luar. Gitu. Oke, jadi intinya harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter ya dok ya? Ya, benar. Harus sesuai rekomendasi dan sesuai dengan kenyataan ya. Maksudnya jangan maksa SWL, harus SWL. Banyak sekali modalitas buat mecahin batu. Ya, banyak sekali sampai saat ini. Iya dok. Terus dok, ini kan sekarang kita udah selesai nih sesi tanya jawabnya ya dok ya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat. Tapi ini sebelum kita tutup dok, saya mau kasih lihat video. Ini di Medistra kita tuh juga punya SWL ya dok ya. Kita kasih lihat video SWL di Medistra ya dok. Ya silakan. Tadi yang saya bilang ya, sweet spotnya di 5 sampai 10 mm. Nah itu harus dipastikan ya, nggak bisa. Harus pastikan fungsi ginjalnya baik, nggak ada sumbatan untuk makanan. Oke, jadi untuk terapi batu yang tadi dokter sudah jelaskan itu semuanya bisa dikerjakan di Medistra ya dok. Jadi perlu konsultasi ke dokter Medistra atau dokter urologi kami yang lain, lalu semuanya bisa diterapi di sini. Oke, baik dokter, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Siap. Kemudian untuk pemenang dari penanya terbaik ya dok, saya umumkan sekarang. Untuk penanya terbaik kita adalah Ibu Feni Setiawan. Selamat untuk memenangkan voucher konsultasi dengan Dr. Adistra. Siap. Nanti dari tim kami akan menghubungi Ibu Feni. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Adistra atas waktunya ya dok. Ya, mari sama-sama. Ya, baik dok. Mari sama-sama, terima kasih dok. Ya.